Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah di Jakarta adalah museum paling populer dan paling besar di Asia Tenggara. Ribuan koleksi benda-benda bersejarah terpajang dengan rapi. Namun, pada suatu pagi di tahun 1963, suasana Museum Nasional tiba-tiba saja berubah menjadi kacau. Gerombolan pencuri masuk dan menjara 11 permata dan emas. Gerombolan pencuri itu dipimpin oleh laki-laki bernama Kusni Kasdut, seorang pejuang kemerdekaan yang berubah menjadi salah satu perampok paling legendaris di Indonesia. Ketika Jepang menduduki Indonesia Mei 1942 hingga 1945, banyak dari pemuda Indonesia bergabung dengan Heiho, sebuah organisasi militer untuk membantu tentara Jepang di medan pertempuran. Salah satunya adalah Kusni alias Waluyo, seorang pemuda kelahiran 1929 dari Blitar. Pada 19 Agustus 1945, 2 hari setelah kemerdekaan, Kusni bergabung dengan Laskar yang tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat di Malang. Kusni bersama pasukan lain sempat menghadapi pasukan Inggris dan sekutu di Surabaya. Setelah pasukan Inggris mundur, Kusni kemudian bergabung dengan Laskar Brigade Teratai di Madiun. Anggota kelompok ini berasal dari kalangan dunia hitam, seperti copet, rampok, bahkan wanita tunasusila. Di sana, Kusni ditugaskan sebagai mata-mata dan pencuri. Sebuah tugas yang saat itu cukup membanggakan bagi para Laskar, karena hasil curian itu digunakan untuk kepentingan perjuangan. Kusni pernah mencuri emas dan berlian milik warga keturunan Tionghoa. Uang hasil curian tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh anggota Laskar untuk modal perlawanan. Selama 4 tahun menjadi anggota Laskar, Kusni sudah sering ditangkap, dipukuli, dipenjara, bahkan ditembak oleh tentara Belanda. Kusni kemudian mendapat julukan Kancil karena lincah dan selalu berhasil meloloskan diri. Setelah Perang Revolusi Kemerdekaan selesai, Kusni berniat ingin tetap berjuang demi negara sebagai seorang prajurit. Sayang, Laskar Brigade Teratai yang tak terdaftar sebagai kesatuan milisi pro-republik serta luka tembak di kakinya menjadi alasan bagi pihak TNI untuk menolaknya. Kusni kecewa berat, kegagalannya masuk TNI menjadi titik balik dalam hidupnya. Dulu, dia merampok demi negara, kini dia merampok demi memenuhi kebutuhannya sendiri. Pencurian Kusni dimulai dari tahun 1950-an. Bersama komplotan Muhammad Ali alias Bir Ali, Mulyadi dan Abu Bakar, mereka merampok rumah seorang warga keturunan Arab bernama Ali Bajenet pada 11 Agustus 1953. Bajenet tewas diberondong peluru yang ditembakkan dari dalam mobil jeep yang dikendarai oleh Kusni. Aksi pencurian kelompok Kusni Kasdut yang paling fenomenal adalah pencurian perhiasan koleksi Museum Nasional di Jakarta. Letak museum yang berada di tengah kota, tak jauh dari kantor Kementerian Pertahanan dan Istana Merdeka, sempat membuat Kusni ragu. Pagi hari tanggal 30 Mei 1963, berbekal seragam polisi palsu, senapan berjenis Vickers buatan Jerman, sebilah belati dan mobil jeep, kelompok Kusni yang terdiri dari Herman, Budi dan Sumali memasuki area museum. Penyamaran mereka ternyata mampu mengelabui petugas jaga, yang menyangka mereka adalah polisi yang tengah melakukan inspeksi. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka berkeliling seolah menikmati benda-benda yang ada. Saat penjaga mulai lengah, mereka berbagi tugas. Herman dan Sumali bercengkrama dengan petugas jaga untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu, Kusni naik ke lantai atas tempat koleksi benda-benda pusaka disimpan. Dengan sebuah obeng, Kusni membobol lemari pajangan perhiasan kuno. Setidaknya, ada 11 permata dan beberapa emas yang diambil. Benda-benda itu kemudian dimasukkan ke dalam kaos kaki yang sudah disiapkan. 2 penjaga yang mengetahui aksi itu kemudian ditusuk pisau oleh Herman dan Sumali. Komplotan itu berhasil kabur dan berkumpul kembali di sebuah rumah di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Kusni akhirnya tertangkap berdasarkan informasi dari 3 kawan yang lebih dulu diringkus polisi. Pada 1969, Kusni dijatuhi hukuman mati. Selama jeda menanti eksekusi, Kusni dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain, dan setidaknya pernah 8 kali kabur dari penjara. Kusni terakhir kabur dari penjara pada 10 September 1979, namun dia berhasil ditangkap kembali pada 17 Oktober 1979. Sebelum dieksekusi, Kusni juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden Soeharto, namun ditolak. Di hari-hari penantian sebelum eksekusi, ia bertobat dan dibaptis menjadi seorang Katolik dengan nama Ignatius Kusni Kasdut.
Kecintaannya pada Katolik membuatnya meninggalkan sebuah warisan berupa lukisan gereja yang saat ini masih dipajang di sudut lantai 2 Museum Katedral Jakarta. Hidup Kusni akhirnya selesai di hadapan regu tembak pada 16 Februari 1980. Kasus pencurian di Museum Nasional bukan hanya dilakukan oleh komplotan Kusni. Dalam 50 tahun terakhir, museum ini setidaknya dibobol sebanyak 5 kali. Pada 1996, lukisan-lukisan berharga karya maestro Indonesia, Raden Saleh, Basuki Abdullah, dan Afandi dicuri. Lukisan-lukisan tersebut diketahui berada di Balai Lelang Christie's Singapura. 4 koleksi sejarah peninggalan Mataram kuno yang disimpan di Museum Gajah, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat hilang dicuri orang. Kasus pencurian itu sedang diselidiki petugas kepolisian Polres Jakarta Pusat. Pada September 2013, Museum Nasional kembali dicuri. 4 koleksi artefak emas peninggalan Mataram kuno bernilai puluhan miliar rupiah lenyap tak berbekas. Keempatnya hilang setelah orang tak dikenal membobol lemari kaca tempat artefak itu disimpan. Pihak kepolisian hanya menemukan sidik jari di lemari kaca tanpa ada bukti yang lain. Kamera pengawas atau CCTV pun mati saat kejadian. Beberapa sumber bahkan menyebutkan CCTV sudah rusak 2 bulan sebelum kejadian. Meski Menteri Pendidikan dan Kebudayaan langsung membentuk tim investigasi internal, namun sampai sekarang hasilnya tak pernah dipublikasikan dan pencurinya belum ditangkap hingga hari ini. Ribuan kilometer dari Jakarta, museum tertua di Indonesia, Radia Pustaka di Solo, kehilangan 6 arca bersejarahnya pada tahun 2006. Penyelidikan polisi kemudian bermuara di kediaman pengusaha nasional sekaligus adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo. Subuh 9 Februari 2008, Erni Permatasari, seorang pembantu di sebuah rumah di pinggiran Jalan Lingkar Utara, Sleman, Yogyakarta, mendengar rintihan minta tolong. Tak lama, ia melihat sesosok laki-laki melangkah terburu-buru. 2 jam berlalu, jenazah seorang pria parubaya ditemukan tergeletak di selokan pinggir jalan. Kondisinya yang ditemukan di saluran air dan tertimpa motor memunculkan dugaan terjadinya kecelakaan tunggal. 8 bulan berjalan, kepolisian tidak dapat memberikan kesimpulan pasti tentang kematiannya. Tidak ada luka di bagian kaki atau tangan, helm hingga jaketnya pun masih utuh dan mulus. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa orang ini mati bukan karena kecelakaan, tapi dibunuh. Bagian terparah dari jenazah tersebut adalah leher. Tulang lehernya patah dan sistem sarafnya rusak. Sesuatu yang hanya bisa terjadi ketika leher dipukul, terbentur, atau dipuntir. Polisi Sleman mengambil kesimpulan patahnya tulang leher akibat terbentur aspal. Namun penelusuran Tempo dan ahli forensik berpendapat berbeda. Diduga kuat, laki-laki ini dibunuh dengan cara dipuntir lehernya. Luka di bagian pelipis sepanjang 10 cm, laki-laki misterius yang berjalan bergegas, dan kasus besar yang ia tangani saat hidup makin menguatkan dugaan bahwa laki-laki itu dibunuh agar diam. Dialah Lambang Babar Purnomo, seorang arkeolog dan aktivis perlindungan benda cagar budaya. Lambang bukan hanya menangani penemuan benda purbakala, tetapi juga menyelidiki dan melaporkan kasus-kasus pencurian benda-benda cagar budaya. Ketika itu, Lambang Babar Purnomo sedang getol membongkar jaringan pencurian benda-benda purbakala. Mulai dari melansir temuan gading gajah purba di rumah Hasyim Joyo Hadikusumo, menjadi saksi ahli dalam kasus pencurian 6 arca batu koleksi Museum Radia Pustaka, hingga mengusut hilangnya 52 arca perunggu kuno senilai hampir 1 triliun dari Balai Pelestarian. Sejak bulan November 2007 hingga kematiannya, Lambang memberikan keterangan termasuk data-data pendukung penyidikan kasus pencurian arca batu koleksi Museum Radia Pustaka. Sebuah kasus yang kemudian turut menyeret kepala museum dan pengusaha kelas kakap sekaligus adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo. Tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang apa yang terjadi pada hari itu. Entah kecelakaan tunggal akibat kelelahan atau memang pembunuhan yang direncanakan. Polisi sempat berkelakar bahwa kasus tewasnya Lambang bisa dituntaskan dalam waktu 5 menit. Tapi nyatanya, 15 tahun berlalu, kepastian itu hanyalah omong kosong dan bualan semu. Seorang petugas honorer yang bertugas di Museum Radia Pustaka bernama Ambarawati Ningsih tengah memeriksa arca-arca kuno. Ambar nampaknya agak curiga dengan beberapa arca yang terpajang
berbeda dengan foto yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Kecurigaan itu membuatnya melaporkan hal ini kepada Dinas Pariwisata Solo. Alih-alih ditindaklanjuti, Ambar malah diberhentikan dari pekerjaannya. Balai Pelestarian yang mendengar kabar ini lantas memeriksa dengan seksama. Yakin dengan kebenaran informasi ini, mereka pun lantas melaporkan temuan ini kepada kepolisian. Dari sinilah kisah pencurian dan perdagangan barang antik ilegal dimulai. Pencurian yang melibatkan orang-orang besar yang mungkin akan pernah terbongkar tanpa pengaduan seorang pegawai museum. Dalang pencurian itu adalah Heru Suryanto, seorang pria yang cukup kondang di komunitas kolektor barang purbakala. Metode yang digunakan pun sangat halus, yaitu dengan mempengaruhi orang dalam museum. Heru merayu Kanjeng Raden Haryo Darmodipuro alias Mbah Hadi selaku direktur museum untuk merilis 2 arca kuno. Mbah Hadi awalnya menolak, tapi iming-iming uang ratusan juta rupiah menggoyahkan imannya. 2 arca pun disetujui untuk dilepas. Untuk menghindari kecurigaan, Heru sudah menyiapkan arca tiruan yang sama persis. Dengan menggunakan mobil pickup, mereka menggotong arca keluar dari pintu samping dan meletakkan arca tiruan ke dalam museum. Hal ini berlangsung beberapa kali dengan bantuan petugas kebersihan museum bernama Jerwadi, serta satpam museum bernama Suparjo alias Gatot. Setidaknya ada 6 arca yang dicuri, yakni Mahakala, Siwa, Durga Mahisa Surya Mardini bertangan 4, Durga Mahisa Surya Mardini bertangan 8, Nandisa Wahana Murti, dan Agastya. Keenam arca tersebut dijual dengan harga 35 juta hingga 200 juta per arcanya. Total uang yang diterima Mbah Hadi dari Heru sekitar 580 juta rupiah. Arca-arca itu kemudian dibeli oleh warga negara Belanda, sekaligus konsultan benda-benda seni bernama Hugo Kruiger. Hugo kemudian menemui adik Prabowo Subianto dan bercerita tentang arca-arca milik Raja Keraton Surakarta yang akan dijual ke luar negeri. Hashim Joyo Hadikusumo kemudian sepakat untuk membeli benda-benda tersebut, lengkap dengan surat-surat yang ditandatangani oleh Hugo dan Pakubuwono XIII. Hashim Joyo Hadikusumo bukan orang sembarangan di negeri ini. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset selama Orde Lama dan Orde Baru. Kakaknya, Prabowo Subianto, adalah Ketua Umum Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Meski tidak terlalu populer di dunia politik, dirinya adalah salah satu pengusaha elit, salah satu dari 50 orang terkaya di Indonesia, dan pemilik PT Asrari Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, kertas, pertambangan, logistik, hingga jasa kargo. Di samping kehidupannya yang lekat dengan bisnis, Hashim juga seorang kolektor seni dan barang antik. Kegemarannya mengoleksi benda-benda situs cagar budaya berawal dari keprihatinannya terhadap penelantaran benda-benda tersebut. Banyak yang tidak terawat dan dimanfaatkan oleh para sindikat barang antik untuk dijual ke luar negeri. Selain barang antik, Hashim juga diketahui memiliki koleksi benda purbakala berupa fosil gajah purba yang diperkirakan berasal dari Sangiran. Menurutnya, daripada lari ke luar negeri, lebih baik dirinya memburu barang-barang tersebut untuk dikoleksi secara pribadi. Sayangnya, dalam kasus Arca Radia Pustaka, dirinya justru terjebak dalam jaringan kotor mafia pencurian dan perdagangan barang kuno. Dalam pemeriksaan polisi, sebelum menjalankan aksinya, Heru dikabarkan pernah memotret benda-benda museum bersama seorang warga asing yang ditengarai sebagai Hugo Kruiger. Pengakuan Heru mengantarkan polisi pada lokasi arca berada, yaitu di rumah Hashim Joyo Hadikusumo di Jalan Kemang 5B, Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Terseretnya Hashim tidak bisa lepas dari kedekatannya dengan Hugo. Transaksi pembelian 6 arca senilai $260.000 berujung pada penetapannya sebagai terdakwa kasus pemalsuan dan pencurian arca kuno. Hashim didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya karena tidak mendaftarkan atau melaporkan kepemilikan benda cagar budaya. Hashim tidak terima dianggap sebagai pencuri barang kuno. Dirinya secara yakin membeli barang itu secara legal disertai dengan surat-surat. Pihak keraton lantas membantah tegas adanya surat keterangan yang menyertai arca itu. Ketua Lembaga Hukum Keraton, KPEDI Wirabumi, memastikan surat itu palsu, namun Hugo bersumpah bahwa surat itu adalah asli. Dalam wawancara Tempo pada tahun 2007, Hugo menyatakan bahwa raja sendirilah yang ingin menjual arca tersebut kepada pihak lain. Museum Radia Pustaka memang milik negara, tapi koleksi di dalamnya adalah milik raja dan keturunannya. Sebagai pemilik barang, mereka berhak menjual. Hugo menyatakan bahwa pihak keraton terpaksa menjual sebagian barang untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk biaya operasional museum.
Menurut Hugo lagi, surat-surat itu ditandatangani sendiri oleh Sinuhun Hangabehi atau Pakubuwono XIII. Namun akhirnya, Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 30 Juni 2008 telah menyatakan bahwa kedua surat tersebut adalah palsu. Para pelaku pencurian dan pemalsuan arca pun akhirnya ditangkap dan divonis pengadilan. Direktur Museum Radia Pustaka, Kanjeng Raden Haryo Darmodipuro alias Bahadi, divonis 1,5 tahun penjara. Selain Bahadi, 3 terdakwa lain yakni Heru Suryanto, Jarwadi, dan Suparjo alias Gatot divonis 1 tahun 2 bulan. Sedangkan Hashim Joyadikusumo divonis bebas. Lukisan berukuran 99 x 128 cm dengan media oil on canvas dipajang selama bertahun-tahun di salah satu ruangan di rumah almarhum Profesor Dr. Wijoyo Nitisastro, seorang mantan Menko Ekuin era Soeharto dan Ketua Bappenas Republik Indonesia di Jalan Bukit Golf Utama P3, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lukisan ini adalah karya maestro seni lukis Indonesia, Avandi Kusuma, yang berjudul Potret Diri dengan Pipa yang dibuat pada tahun 1974. Profesor Wijoyo Nitisastro memesan langsung lukisan ini kepada Avandi dan dibuat selama kurun waktu 2 bulan. Avandi sendiri adalah pelukis Indonesia yang bergaya ekspresionis dan romantisme yang sudah terkenal di dunia internasional. Semasa hidupnya, Avandi telah menghasilkan lebih dari 2.000 karya lukis yang dipamerkan ke berbagai negara seperti Inggris, India, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 2 Maret 2006, lukisan itu dicuri. Ironisnya, keluarga korban baru mengetahui kalau lukisan Avandi tersebut dicuri saat cucu korban yang bernama Sawitri Miryani membuka sebuah website yang menayangkan adanya lukisan mirip dengan lukisan di rumahnya yang sedang dilelang seharga 5 miliar di sebuah rumah lelang di Hong Kong pada tahun 2014. Kasus pencurian lukisan di dunia bukan hal yang jarang terjadi. Buktinya, sejak tahun 1900-an, lukisan-lukisan seniman yang bernilai miliaran rupiah kerap menjadi incaran pencuri untuk dijual dan dilelang. It is looking for 2 thieves who made off with a motherload of art treasure from a Boston museum overnight. Sebut saja lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang dicuri dari Museum Louvre di Paris pada tahun 1911. Pelakunya, Vincenzo Perugia, menyamar menjadi pegawai museum dan mencurinya di malam hari. Lukisan The Scream kayak Edvard Munch juga pernah 2 kali dicuri. Pencurian pertama pada tahun 1954 dan pencurian kedua pada tahun 2004. The world's most famous modern paintings, The Scream by Edvard Munch, has been stolen from... Jika kasus pencurian biasanya dilakukan oleh orang-orang profesional, pencurian lukisan Avandi justru dilakukan oleh 2 orang kepercayaan keluarga pemilik lukisan, yaitu Irwan Perwito dan Asep Kurnia. Asep Kurnia adalah supir keluarga pemilik lukisan, sedangkan Irwan adalah seorang tukang servis AC yang sudah lama bekerja di rumah tersebut. Meski Irwan hanya seorang tukang servis AC, bekerja lama di rumah Wijoyo membuat dirinya cukup tahu tentang dunia lukisan. Sejak itulah dia mengagumi berbagai karya lukis, termasuk karya Avandi. Keinginannya mencuri terbesit setelah diberitahu temannya bahwa ada kolektor yang berani membeli mahal lukisan tersebut. Ia pun mulai merencanakan aksi pencurian itu sejak lama dan baru bisa terlaksana pada tahun 2006. Pencurian lukisan Avandi dilakukan pada tanggal 2 Maret 2006. Modus yang dilakukan tersangka untuk menghilangkan kecurigaan korban adalah dengan mengganti lukisan asli dengan lukisan palsu. Caranya sederhana. Saat keluarga Sawitri Miryani berlibur keluar kota, Irwan mengeluarkan lukisan tersebut dari ruangan, lalu membungkusnya dengan kardus dan dibawa ke seorang pelukis untuk diduplikasi. Seorang pelukis bernama Rian diminta Irwan untuk menduplikasi lukisan itu. Selama 8 jam, Rian bekerja menduplikasi lukisan karya seniman terkenal itu. Hasilnya tidak main-main, duplikasinya sukses karena korban bahkan tidak mengetahui jika lukisan asli di rumahnya telah dicuri selama 9 tahun. Setelah diduplikasi, lukisan asli disimpan di rumah Irwan dengan bantuan Asep, seorang supir keluarga korban. Asep membawa lukisan itu dari rumah korban menggunakan mobil ke Depok dan diupah 10 juta oleh Irwan. Untuk lebih meyakinkan legalitasnya, Irwan bahkan membuat sertifikasi lukisan tersebut di Museum Avandi di Yogyakarta sebelum dijual. Irwan pun menjual lukisan tersebut kepada seorang kolektor lukisan bernama Aryadi Atamini senilai 550 juta.
Selanjutnya, lukisan itu berpindah-pindah tangan. Di antaranya dijual ke Tirto Juwono Santoso seharga 1,3 miliar. Kemudian sempat pindah ke tangan Raja Properti pemilik Pakuan Group bernama Alexander Teja seharga 1,5 miliar. Dan terakhir, Alexander menjual lukisan itu melalui Balai Lelang Sotheby's di Hong Kong senilai lebih dari 5 miliar. Para pemilik rumah baru menyadari lukisan yang terpajang di ruangannya selama 9 tahun adalah palsu, ketika salah satu anggota keluarga melihat lukisan yang mirip dengan lukisan di rumah mereka dilelang seharga 5 miliar di Balai Lelang di Hong Kong. Keluarga sebelumnya tidak menaruh kecurigaan jika lukisan milik mereka hilang, sebab lukisan itu masih tergantung di rumahnya. Belakangan, lukisan itu dinyatakan palsu setelah diteliti langsung oleh cucu pelukis bernama Selastri Venetia. Akhirnya, pihak keluarga korban melaporkan hal ini ke polisi pada tahun 2014. Setelah penyidikan selama hampir 1 tahun, polisi akhirnya menangkap Irwan dan Asep di Sawangan, Depok, dan Kuningan, Jawa Barat pada tahun 2015. Motif utama pencurian lukisan Afandi tentu adalah ekonomi. Terbukti dengan fakta bahwa Irwan menggunakan uang hasil penjualan lukisan untuk membeli sebuah lukisan bergambar Barong karya Sunario buatan 1997 untuk menikahi istri keduanya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ditanya alasan Irwan mencuri, dia tak banyak bicara. Dia mengakui hal tersebut merupakan sebuah kesalahan dan siap menanggung resikonya. Dengan aksen Jawanya yang kental, Irwan mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Everybody do wrong sometimes. Sampai jumpa, salam Universe.